sesuatu yang caranya culas seperti ini, Pak. Licik ini namanya, Pak. Oke, kalau memang itu mau Pak Nino, saya akan tarik semua investasi saya di perusahaan Pak Nino. Saya yakin Bapak akan sulit dan perusahaan Bapak akan tutup. Maka jauh lebih baik Anda tarik semua investasi Anda. Tidak masalah. Daripada bekerja dengan orang yang punya kelicikan ataupun keculasan seperti Anda. Kita akan menjauh dari kamu dan kamu akan lebih sehat, ya. Dan jangan kalah sama penyakit, oke? Saya akan bantu kamu untuk sembuh. Iya, saya lagi berusaha untuk selalu positive thinking, tidak memikirkan yang berat-berat. By the way, Sekar, kalau kamu nggak keberatan, saya mau ngajak kamu go somewhere untuk mengenang masa-masa lalu, masa persahabatan kita. Mau? Kamu saya ajak pergi? Boleh. Dengan senang hati. Saya udah gak sabar, saya tunggu ya. Saya udah gak sabar untuk jalan-jalan dengan kamu mengenang masa-masa indah kita. Oke, kamu mau ya? Ya, just for reminiscing all day, oke? Ini kesempatan yang bagus nih buat gue untuk menukar obat Bu Rosa. So, yeah, I'll see you. Saya ketemu kamu secepatnya ya. Be healthy, be good, alright? Saya tutup. Bye, Sekar. Semakin dekat aku dengan Sekar, semakin aku tahu niat Sekar yang sebenarnya. Ini kenapa ditaruh di meja saya, Bu? Susun dan list semua laporan Maharatu per kuartal, per outlet, dan per daerah. Karena yang saya terima sebelumnya itu masih berantakan. Pas saya kasih ke Bu Marsha itu udah saya susun seperti itu, Bu. Kalau emang udah benar, saya nggak akan nyuruh kamu 2 kali. Bisa jangan banyak ngomong, kerjain aja. Baik, akan saya kerjakan sesuai dengan perintah Bu Marsha. Saya butuh cepat ya. Saya butuh menganalisa semuanya secara menyeluruh. Dari semua aspek. Oke? Kalau sampai kerja kamu nggak benar, saya laporin Pak Al. Siap. Bagus. Ini mah pasti dia dasar dendam aja tuh masalah kucing, makanya nih nambah-nambahin. Aduh, tadi gue kerjain bener, pakai diacak-acak ulang. Nam, sebenarnya lo punya masalah apa sih sama Bu Marsha? Gue yakin yang tadi itu bukan masalah pekerjaan, tapi masalah pribadi. Wah, kalau masalah, gimana kalau kalian langsung nanya aja sama Bu Marsha? Kayaknya dia tuh yang punya masalah. Soalnya kalau gue sih enggak. Ya, kita mana berani nanya sama Bu Marsha. Udahlah, gak usah cari masalah. Bisa hancur karir lo di sini. Nah kan, nggak berani juga kan nanya sama Bu Marsha. Gak apa-apa, nggak usah ditanya ke Bu Marsha, tapi jangan nanya sama gue juga nggak tahu. Dan gimana kalau kita sama-sama fokus kerja, oke? Oke, yaudah. Duh, teman-teman gue kenapa sih nih? Bisanya cuman kepo doang, bukannya ngasih solusi gitu. Satu pun nggak ada yang kepikiran nih ngebantuin ngeredain kejengkelan gue sama Bu Marsha. Loh, biasanya di sini, kok nggak ada ya? Apa di laci kali ya? Oh iya, ini nih. Saya tidak akan menghukum, khususnya istri kamu. Terima kasih, Pak. Saya nggak akan hukum kamu juga. By the way, ini uang buat kamu berobat. Nggak usah, Bu. Nggak usah tapi-tapi. Terima. Saya sudah ulurkan ke kamu. Enggak. Gua nggak mau menjadi orang yang menjahati Bu Rosa. Gua nggak mau Bu Rosa menjadi celaka.
Gue nggak akan hianatin lagi kepercayaan Bu Rosa dan Pak Al. Apalagi gue juga masih memikirkan kemungkinan kalau gue juga anaknya Pak Hartawan. Tapi kalau itu benar, berarti gue ini bagian dari rumah ini. Iya ya, gue harus lindungi semua orang yang ada di sini. Gue harus hadapin si Johan. Saya masih kepikiran soal Nino ini, coba. Kenapa tiba-tiba dia mundur dari tender ya? Padahal tadi waktu pas ngobrol sama kita kelihatannya dia cukup yakin menang. Iya, betul Pak. Iya, seharusnya Pak Nino pasti sudah menyiapkan semuanya. Iya. Nino itu kan orang yang sangat optimis dan profesional kan. Pasti ada sesuatu ini. Saya coba telepon dulu deh. Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nok. Sorry, saya telepon Anda nih. Cuman mau tanya, itu tadi kenapa sih Anda tiba-tiba mundur dari tender, Nok? Iya emang, ya karena ini masalah teknis internal perusahaan. Karena tim masih belum bisa menyelesaikan blueprintnya tepat waktu. Makanya daripada nanti hasilnya tidak memuaskan, lebih baik mengundurkan diri aja. Dan intinya lebih ke ya masalah teknis perusahaan lah, kurang lebih seperti itu. Oke. Sorry ya, saya menanyakan hal ini sama Anda soalnya ya bagaimanapun kan saya sama Anda di sini juga sama-sama jualan. Jadi takutnya ada sesuatu aja tadi yang mengganjali pikiran saya, makanya saya telepon, saya tanya. Saya turut prihatin, maaf ya. Gak apa-apa, santai aja. Oh ya, sukses buat proyeknya ya, mudah-mudahan bisa menang tendernya. Amin, terima kasih banyak, Nok. Oke, kalau gitu nanti kita sambung lagi buat bicara ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, masuk. Pak Nino, apa yang Bapak lakukan? Kenapa Bapak seenaknya mundur dari lelang itu? Semua tidak sesuai dengan perjanjian kita, Pak. Maaf, bukan cara kerja saya seperti ini. USB yang Anda kasih, itu data-data hasil curian. Blueprintnya semua sama persis dengan perusahaan Aldebaran. Anda pikir saya perusahaan apa? Saya nggak bisa kerja cara begini. Bapak tidak usah memikirkan itu. Yang harus Bapak pikirkan sekarang adalah bagaimana menyelamatkan perusahaan Pak Nino dari ambang kehancuran. Tidak masalah. Tapi kalau bekerja di luar dari hati nurani saya, apalagi copycat dengan apa yang ada di perusahaannya Aldebaran, maaf Pak, perusahaan ini punya kredibilitas juga. Dan satu hal lagi, dengan Bapak memberikan saya USB hasil curian data-data dari milik perusahaan Aldebaran, itu adalah tindakan kriminal. Saya bisa melaporkan Anda ke polisi untuk masuk ke pengadilan niaga, tahu? Coba Bapak pikirkan lagi. Jangan digabah untuk langsung melapor polisi. Lebih baik kita fokus bagaimana caranya melanjutkan bisnis kita ini. Enggak, Pak. Kalau urusan melanjutkan bisnis, saya tidak pernah main dengan cara kotor. Kalau cara seperti ini, maaf, bukan kinerja saya. Sayang sekali, Pak. Dengan begitu Bapak sudah menyia-nyiakan kesempatan Bapak untuk mengalahkan Aldebaran. Oh, mengalahkan Aldebaran. Ada dendam apa Anda sama Aldebaran? Ada masalah apa?
Kenapa Anda ingin balas dendam kepada keluarga Aldebaran? Jawab, Pak. Karena emosi aku jadi keceplosan gini. Seharusnya aku lebih hati-hati. Ada masalah apa, Pak? Ada dendam apa yang Anda simpan untuk keluarga Aldebaran? Sampai Anda ingin mencoba mengadu domba saya dengan keluarga Aldebaran. Saya nggak akan pernah lakuin itu, Pak. Apalagi, orang yang ingin Anda jatuhkan itu adalah orang yang saya kenal. Anda sama sekali tidak profesional, Pak. Anda sudah mengingkari janji kita. Mengingkari janji atas sesuatu yang caranya culas seperti ini, Pak. Licik ini namanya, Pak. Oke. Kalau memang itu mau Pak Nino, saya akan tarik semua investasi saya di perusahaan Pak Nino. Saya yakin Bapak akan sulit dan perusahaan Bapak akan tutup. Maka jauh lebih baik Anda tarik semua investasi Anda. Tidak masalah. Daripada bekerja dengan orang yang punya kelicikan ataupun keculasan seperti Anda. Oke. Saya akan kirim pengacara saya untuk menyelesaikan urusan kita. Lebih cepat lebih baik. Silakan. Ternyata ada indikasi untuk mencoba menjebak saya karena ingin menyabotasi perusahaan Al. Ada apa lagi nih? Aldebaran dan Johan saling dendam. Banyak banget orang yang ngedendam sama keluarga Al. Tekad gua udah benar-benar bulat. Gua nggak mau lagi berkhianat dan menyakiti siapapun lagi. Dan gua harus siap hadapin Johan. Indra ngapain keluar keburu-buru begitu ya? Waduh, gua harus buru-buru ikutin Indra. Harus tahu dia sebenarnya mau ngapain diam-diam keluar rumah. Ya, lu ngapa ngelamun? Sakit lu, apa kesambet? Agak nggak apa-apa. Gua lagi inget-inget aja. Kayak ada yang gua pengen beli di warung. Oh iya, gua pengen beli susu. Enak kali bikin kopi susu, Im. Yaudah sana cepetan. Udah pakai ketemu ke warung lu? Iya. Jadi ngelamun sana. Kunci lagi. Lu pengen nyengop. Jangan lama-lama ya. Saya nggak bermaksud begitu, Pak. Saya nggak ngeremehin Bapak. Jadi jangan macem-macem lu sama gua. Kalau lu macem-macem, lu bisa gua habisin nyawa lu sama istri lu. Kalau gua udah kesel. Kalau gua nggak ngikutin apa yang Pak Johan suruh, bagaimana dengan nasib Nina nanti ya? Tapi gua benar-benar udah bertekad. Gua nggak akan mau lagi berbuat jahat di Pondok Pelita. Gua nggak mau mengkhianati siapapun lagi. Nggak mau mengkhianati Bu Rosa dan Pak Al. Gua udah janji sama diri sendiri dan Nina. Mudah-mudahan Nina aman di kampung. Ya, meski mungkin aja Pak Johan akan tahu di mana tempat tinggal Nina sekarang. Ya Allah, lindungilah istriku ya Allah. Tapi kalau gue menolak